Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa hari ini? Insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu pada mata kuliah konsep dasar IPA. Dan hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan sistem pernapasan manusia. Dengan saya sendiri selaku pengampu dari mata kuliah konsep dasar IPA, yaitu Triwiyoko MPD. Kita lanjutkan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis sistem pernapasan manusia dengan menyajikan argumentasi yang sistematis pada akhir pembelajaran. Kemudian untuk subcapaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu mahasiswa mampu menganalisis sistem pernapasan manusia dan pengaruhnya terhadap kesehatan melalui flip classroom dan diskusi berbasis kasus sosiosaintifik dengan menyajikan argumentasi ilmiah yang kritis. Nah, pada pembelajaran hari ini berkaitan dengan sistem pernapasan manusia akan terbagi ke dalam dua kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran secara mandiri dilaksanakan oleh mahasiswa berkaitan dengan sistem pernapasan manusia. Silahkan mahasiswa untuk bisa mempelajari materi tentang sistem pernapasan manusia melalui video pembelajaran ini atau dari modul yang telah di-share, gitu ya. Kemudian pada saat tatap muka nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan diskusi berkaitan dengan sistem pernapasan manusia. Silahkan dipelajari dengan baik dari video pembelajaran ini dan juga Anda bisa membaca dari modul yang telah di-share secara online. Baik, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Kita lanjutkan pada materinya ya. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan atau yang berkaitan dengan aktivitas ya, bisa yang berupa aktivitas yang bisa mengganggu pernapasan pada manusia atau sebagai bentuk aktivitas untuk menjaga kesehatan pernapasan manusia. Yang pertama ada orang yang merokok, kemudian yang kedua adalah orang yang antri pada jalan raya yang penuh dengan kendaraan, kemudian ada orang yang menggunakan masker, dan yang terakhir ada gambar anak yang terkena infeksi saluran pernapasan atau alat bantu berupa oksigen. Nah, aktivitas-aktivitas ini berdasarkan gambar ini menunjukkan bahwasanya sistem pernapasan manusia itu sangat vital ya, organ yang sangat vital karena melalui pernapasan manusia itu ya, udara akan masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga udara yang masuk itu kan harapannya adalah udara-udara yang bersih saja, ya, hanya oksigen saja. Namun lingkungan tempat kita berada itu sangat beragam polusi ya, sehingga bisa jadi juga masuk ke dalam tubuh manusia. Baik itu polusi dari asap kendaraan, dari rokok, ya, dari aktivitas pabrik ya, atau industri, ataupun dari aktivitas-aktivitas yang lain. Bahkan ketika kita tidak menyadari ternyata teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita itu ternyata ada yang terkena influenza, ya, mungkin dia punya penyakit asma, atau mungkin dia kena penyakit TBC dan lain sebagainya, kita tidak bisa mendeteksi secara langsung, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sistem pernapasan kita, yaitu manusia. Nah, ada pertanyaan ini untuk adik-adik di awal. Nah, mengapa kualitas udara itu dapat mempengaruhi kesehatan sistem pernapasan? Ya, mengapa kualitas udara dapat mempengaruhi kesehatan sistem pernapasan? Pertanyaan yang kedua, ya, mengapa penderita TBC
lebih banyak ditemukan pada lingkungan dengan sirkulasi udara yang buruk. Kira-kira apa? Ya. Nah, mengapa kualitas udara dapat mempengaruhi kesehatan sistem pernapasan manusia? Betul ya, sangat mempengaruhi. Karena apa? Udara yang masuk melalui rongga hidung ya, itu kan akan disaring terlebih dahulu di dalam rongga hidung. Nah, ketika sudah disaring, kemudian diteruskan menuju ke dalam paru-paru. Dan di dalam paru-paru itu udara akan masuk ke dalam alveolus, kemudian bertukar secara osmosis ya di dalam alveolus gitu. Di situ tadi pertukaran udara. Nah, apabila udara yang masuk itu tidak bersih, adanya polusi udara atau zat-zat yang lain yang ikut masuk, tentu akan mempengaruhi sistem kerja dari alat pernapasan manusia. Apalagi terjadi dalam jangka waktu yang lama. Gitu ya. Bahkan kita pernah mendengar berita ya dulu itu di tokoh nasional itu eh, dia bukan perokok yang aktif ya, tetapi dia perokok pasif. Ternyata terkena kanker paru-paru. Nah, ini juga menjadi perhatian untuk kita semua. Ternyata eh, perokok pasif itu ya juga rentan untuk terkena penyakit kanker paru-paru. Kemudian yang kedua adalah mengapa penderita TBC lebih banyak ditemukan pada lingkungan dengan sirkulasi udara yang buruk. Ya, betul ya. Karena apa? Udara yang kita hirup itu kan harapannya selalu berganti. Kita menghirup udara itu kan setiap detik itu kan kita menghirup ya. Ya. Ketika sirkulasi udaranya itu hanya itu dan hanya itu saja, maka ya itu tadi eh, udaranya itu tidak bisa, udara yang kita hirup itu juga tidak sehat ya. Dan misalnya sebelah saya itu ada orang yang terkena TBC, saya posisinya di sini. Otomatis ketika dia batuk dengan mengeluarkan dropletnya ketika terhirup oleh saya, mohon maaf ya, semoga ketika terhirup oleh orang lain, maka bisa jadi dia dapat menularkan penyakit TBC-nya tersebut. Nah, maka perlu hati-hati ketika kita berada di tempat-tempat umum untuk selalu menjaga sistem pernapasan kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker. Itu tujuannya baik, ya. Tujuannya baik untuk menjaga sistem pernapasan kita seperti itu. Baik, itu ya, itu di awal terkait dengan aktivitas pernapasan manusia. Kita masuk pada materinya. Nah, sistem pernapasan manusia. Apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil atau menghirup oksigen, mengeluarkan dalam bentuk karbon dioksida atau CO2, dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri dari organ-organ yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk memastikan bahwa tubuh mendapatkan oksigen dan membuang karbon dioksida secara efektif. Jadi, inti dari sistem pernapasan itu adalah adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh manusia, tepatnya di alveolus, sehingga oksigen tersebut ya dapat digunakan untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, apa saja yang terlibat di dalam sistem pernapasan manusia? Oh, ternyata sistem pernapasan manusia itu melibatkan beberapa organ. Pertama adalah rongga hidung. Nomor satu ini ada rongga hidung. Kemudian yang kedua adalah faring. Ketiga laring. Keempat trakea. 5 bronkus. Keenam bronkiolus. Dan yang ketujuh ada paru-paru. Ya, kemudian ada yang kedelapan alveolus atau gelembung udara. Nah, kita lihat sistem pernapasan manusia terdiri dari beberapa organ yang saling berhubungan dan bekerja sama. Artinya, sistem pernapasan manusia itu tidak bekerja sendiri-sendiri. Hidung bekerja sendiri, paru-paru bekerja sendiri, tidak seperti itu. Tetapi
sistem kerjanya itu saling berkesinambungan atau berhubungan satu sama lain. Ketika udara masuk ke dalam rongga hidung sebagai tempat masuknya udara dari luar, kemudian di udara dilanjutkan menuju ke faring atau tekuk, yaitu yang menghubungkan antara rongga hidung dan mulut ke laring, kan itu. Kemudian yang ketiga adalah ada laring sebagai pangkal tenggorokan, yaitu mengandung pita suara dan menghubungkan faring dengan trakea. Kemudian yang keempat, ada trakea sebagai batang tenggorokan, merupakan saluran berbentuk pipa yang menyalurkan udara ke bronkus. Nah, di dalam bronkus ini dia ada cabang bronkus atau cabang tenggorokan, ya. Trakea bercabang dua menuju paru-paru kanan dan juga menuju ke paru-paru kiri. Kemudian ada bronkiolus, yaitu cabang kecil dari bronkus yang menyalurkan udara ke alveolus. Kemudian yang ketujuh ada paru-paru, yaitu organ utama tempat terjadinya pertukaran gas atau oksigen. Dan yang kedelapan ada alveolus, yaitu gelembung udara sebagai kantung-kantung kecil tempat oksigen itu masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darahnya. Nah, itu tadi adalah organ-organ yang berperan di dalam sistem pernapasan manusia. Selanjutnya, kita lihat bagaimana organ-organ ini bekerja dalam sistem pernapasan manusia. Nah, jalur pernapasan manusia yaitu udara masuk dan disaring dan disalurkan, kemudian terjadi pertukaran gas di dalam alveolus. Pertama, udara itu akan masuk melalui hidung. Ya. Nah, di dalam hidung itu terdapat rambut halus dan juga selaput lendir yang fungsinya adalah menyaring debu, ya, kemudian dan kuman, serta udara dihangatkan dan dilembabkan, ya. Di dalam rongga hidung itu terjadi penghangatan dan juga melembabkan udara yang masuk. Nah, ketika debu tadi itu disaring, kemudian dihangatkan dan dilembabkan, maka akan menyisakan kotoran. Ya, biasanya kan hidung itu kan ada kotorannya ya. Misalnya kita bangun tidur gitu ya, hidungnya kotor. Nah, itu adalah hasil penyaringan dari udara ketika udara yang dihirup itu dalam kondisi tidak bersih sepenuhnya gitu. Kemudian ketika udara itu sudah disaring, udara akan diteruskan menuju ke faring, yaitu sebagai penghubung antara rongga hidung atau mulut dengan laringnya. Nah, di sini fungsinya adalah memastikan udara itu menuju saluran pernapasan yang benar. Nah, gitu. Kemudian yang setelah dari faring, udara akan diteruskan menuju ke laring, yaitu berfungsi laring di sini sebagai jalan udara agar tidak bercampur dengan makanan. Nah, laring itu adalah fungsinya mengatur ya keluar jadi di dalam laring itu ada yang namanya klep gitu ya. Kalau kami bilangnya klep itu seperti pintu, dia bisa menutup, bisa membuka. Jadi ketika kita makan, pada saat kita makan, maka jalur menuju ke laring itu kan ditutup. Nah, tapi ketika kita minum, jalur menuju ke laring itu dibuka. Nah, itu fungsinya adalah untuk memasukkan udara menuju ke paru-paru. Jadi ketika kita makan, dia ditutup. Tujuannya apa? Agar makanan yang kita makan itu tidak menuju ke dalam paru-paru. Tapi ketika menuju ke paru-paru, ya pada akhirnya kita akan tersedak gitu. Nah, di sini ada laring yang berfungsi untuk mengatur jalur udara agar tidak bercampur dengan makanan, yaitu epiglottis ya, menutup saat menelan gitu. Kemudian berikutnya udara akan menuju ke trakea. Trakea itu berbentuk tabung, kemudian terdapat silia dan lendir yang berfungsi untuk menangkap partikel asing yang lolos dari hidung tadi, lalu mendorongnya ke atas untuk dikeluarkan kembali. Itu. Kemudian berikutnya udara akan menuju ke bronkus dan bronkiolus. Ya, trakea bercabang menjadi bronkus ke paru-paru kanan dan juga ke paru-paru kiri, lalu bercabang lagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Nah, jadi
apa namanya, trakea tadi kan bercabang ke kanan dan kiri. Setelah itu udara yang masuk dari trakea tadi menuju ke bronkus dan juga bronkiolus. Nah, dia cabangnya semakin banyak di dalam paru-paru manusia. Nah, kemudian udara akan berakhir pada alveolus, yaitu ujung bronkiolus yang berbentuk gelembung-gelembung kecil. Gelembung-gelembung kecil atau alveolus, disinilah terjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Jadi alveolus itu seperti kumpulan-kumpulan anggur ya, anggur dalam satu, kalau kita lihat anggur di penjual buah itu ya, nah dia kan digantung gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu alveolus ya, bisa kita ilustrasikan. Nah, pada alveolus inilah terjadi pertukaran gas. Yang mana oksigen atau O2 ini ya dari udara akan masuk ke kapiler darah ya. Kemudian karbon dioksida dari darah akan berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan saat menghembuskan napas gitu. Jadi oksigen masuk ke dalam pembuluh darah ya dan diikat oleh sel darah merah untuk dibawa kemana, ke jantung. Dari jantung nanti dipompa diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia gitu. Nah, nih, hasil akhirnya oksigen diangkut oleh darah ke seluruh tubuh untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida pun dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, jadi proses pernapasannya itu dimulai dari udara masuk yang melalui rongga hidung, disaring, dihangatkan, dan dilembabkan, kemudian menuju ke faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus, kemudian menuju ke alveolus. Nah, di dalam alveolus inilah nanti terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara osmosis, yaitu kita tidak ada secara halus gitu ya. Jadi kita tidak merasakan bagaimana pertukaran mereka ya, namanya pertukaran itu bukan berarti berkelahi seperti itu di dalam alveolus gitu. Jadi uh, dia bekerja di luar kesadaran kita gitu ya, bekerja di luar tingkat kesadaran manusia itu. Seandainya itu ya, seandainya paru-paru itu bekerjanya itu atas perintah manusia kan repot gitu ya. Saya mau tidur dulu, ya, paru-paru kamu berhenti dulu ya, saya mau tidur. Nah, tidak bisa seperti itu. Kalau kita bisa memerintahkan paru-paru untuk berhenti, ya, berhenti dulu, ya, saya mau tidur, nah, otomatis kan kita akan meninggal, kan seperti itu. Nah, ini tidak, tapi dia meskipun dalam kondisi tidur maupun tidak tidur, paru-paru itu tetap bekerja untuk mengambil menghirup oksigen seperti itu. Sehingga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara terus-menerus di dalam tubuh manusia. Seperti itu ya. Nah, itu tadi jalur mekanisme pernapasan pada manusia. Nah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah mekanisme pernapasan manusia. Ada inspirasi dan juga ada ekspirasi. Nah, pada saat manusia itu melakukan pernapasan, saat menarik napas, itu diafragma akan berkontraksi, yaitu diafragma mendatar dan bergerak ke bawah. Kemudian rongga dada itu membesar, yaitu tulang rusuknya terangkat ke atas dan keluar sehingga volume rongga dada bertambah besar. Coba kita perhatikan ya. Saat kita coba sama-sama saat kita menghirup udara. Nah, itu kan paru-paru kita tuh terisi, gitu ya.
Jadi rongga dadanya itu akan membesar, paru-parunya itu menurun, tekanan paru-parunya itu menurun, dan volume paru-paru itu membesar, menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru itu menurun. Nah, pada saat itulah udara dari luar itu masuk ke dalam paru-paru karena tekanan udara di luar itu lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi saat kita menghirup oksigen, ya, menghirup oksigen atau udara itu, rongga dada itu akan membesar, ya. Kemudian tekanan paru-paru itu menurun. Itu namanya proses inspirasi atau saat diafragma berkontraksi. Kemudian bagaimana ketika ekspirasi? Ya, sebaliknya ya. Kita lihat untuk ekspirasinya. Ekspirasi adalah peristiwa menghembuskan napas, yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru. Yang mana diafragma itu mengalami relaksasi atau santai, gitu ya. Diafragma relaksasi sehingga kembali melengkung ke atas. Ya, ini ya diafragma itu kembali lagi melengkung ke atas. Nah, rongga dadanya itu akan mengecil karena udara tadi dihembuskan sehingga tulang rusuknya itu turun dan bergerak ke dalam, ya, sehingga volume rongga dada dan paru-paru itu mengecil. Nah, tekanannya itu meningkat. Kalau yang diinspirasi tadi tekanannya itu menurun, kalau di ekspirasi itu tekanan meningkat. Nah, karena tekanan meningkat, volume paru-paru itu mengecil, menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru itu menjadi lebih tinggi daripada tekanan udara di luar paru-paru. Nah, hal ini menyebabkan udaranya keluar, yaitu udara apa? Udara yang kaya akan karbon dioksida. Terdorong keluar dari paru-paru melalui saluran pernapasan hingga keluar melalui hidung ataupun mulut. Nah, gitu. Nah, jalurnya saat udara itu mengalami ekspirasi yaitu dari alveolus. Tadi kan alveolus kan terjadinya tempat tukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksidanya keluar, tetapi dia tetap melewati alveolus. Dari alveolus itu menuju ke bronkiolus sebagai cabang kecilnya, kemudian ke bronkus, kemudian ke trakea, laring, faring, dan juga rongga hidung atau mulut. Nah, gitu. Nah, saat kita menghembuskan napas, diafragma itu akan mengalami relaksasi sehingga kembali melengkung ke atas. Ya, tadi ya, ini adalah proses ekspirasi, yaitu menghembuskan nafas. Saat manusia menghembuskan napasnya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah perbandingannya antara inspirasi saat menarik napas dengan ekspirasi, yaitu menghembuskan napas. Saat inspirasi atau menarik napas, diafragmanya berkontraksi, ya, dia melengkung, dan saat ekspirasi atau menghembuskan napas, diafragmanya relaksasi, yaitu mendatar. Gitu. Kemudian iya, mohon maaf ya, keliru. Saat menarik napas, diafragmanya itu berkontraksi, dan saat ekspirasi atau menghembuskan napas, diafragmanya relaksasi. Dan diafragmanya saat berkontraksi dia mendatar atau turun, gitu ya. Namun saat relaksasi dia akan melengkung atau nah, rongga dadanya itu membesar saat menarik napas karena terisi oleh udara, tekanannya tadi ya, tekanannya menurun gitu ya. Namun pada saat ekspirasi itu rongga dadanya mengecil karena tekanannya meningkat, mendorong udara untuk keluar. Nah, volume pada paru-parunya saat menarik napas bertambah. Jelas ya, saat kita menghirup udara itu kan volumenya berkembang. Volume udaranya itu bertambah. Namun saat kita mengeluarkan, volume paru-parunya itu berkurang. Nah, tekanan paru-parunya itu menurun pada saat menarik napas, dan saat menghembuskan napas, tekanan paru-paru itu meningkat. Gitu. Nah, saat akhirnya, ya, pada saat inspirasi terjadilah oksigen itu masuk ke dalam tubuh manusia, dan ekspirasi itu oksigen keluar dari dalam tubuh manusia. Nah, ini kita lanjutkan, yaitu ada beberapa gangguan dalam sistem pernapasan manusia.
Apa saja yang dapat mengganggu sistem pernapasan manusia? Pertama ada influenza. Jadi influenza itu adalah yang barangkali kita pernah ya mendapatkan sakit influenza atau flu ya, sakit flu seperti itu. Nah, ini disebabkan karena infeksi pada eh, saluran pernapasan ya yang disebabkan oleh virus influenza seperti influenza tipe A, tipe B, tipe C ya. Penyakit ini biasanya akan menyerang tenggorokan ya, kemudian rongga hidung ya dan paru-paru serta sangat mudah sekali sangat mudah untuk menular. Nah, misalnya penderita influenza itu bersin gitu ya atau dia habis buang ingusnya kemudian bersalaman dengan orang lain, kemudian orang yang diajak bersalaman itu dia tiba-tiba lupa mengusap hidungnya dan seterusnya. Nah, itu juga dapat sebagai cara penularan gitu ya. Kemudian berikutnya ada faringitis, yaitu peradangan pada faring ya, yang umumnya disebabkan oleh infeksi oleh virus maupun bakteri. Nah, kondisi ini membuat tenggorokan terasa lebih kering ya, dia gatal dan tidak nyaman dan biasanya penderitanya itu sulit untuk menelan ya, untuk makan dan juga untuk berbicara. Nah, ini faringitis itu peradangan ya, peradangan pada eh, apa namanya? Kalau kita sering menyebutnya radang tenggorokan gitu ya. Biasanya sudah nampak itu di bagian lidahnya itu tampak pangkal lidah ya, di bagian pangkal lidah itu biasanya nampak merah seperti itu ya. Nah, ini radang tenggorokan. Kemudian berikutnya ada laringitis, yaitu peradangan pada laring atau kotak suara yang biasanya disebabkan oleh penggunaan suara secara berlebihan. Bisa juga karena iritasi atau infeksi. Nah, di dalam laring ini tadi sudah disampaikan terdapatnya pita suara. Nah, maka em, peradangan laringitis ini tuh ya karena penggunaan pita suara secara berlebihan terus-menerus ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan peradangan juga. Kemudian berikutnya ada asma. Nah, asma ini ada asma bawaan lahir atau keturunan ya, mungkin bapaknya atau ibunya itu punya riwayat asma itu bisa juga menular kepada anaknya seperti itu. Atau di apa namanya? Disebabkan karena hal-hal yang lain seperti peradangan kronis pada jalan napasnya, ya, gitu ya. Atau bisa juga asma itu disebabkan karena masuknya benda-benda halus ya ke dalam hidung seperti bulu-bulu kucing ya gitu ya yang masuk dan menyumbat saluran di dalam paru-paru itu juga bisa menyebabkan terjadinya asma gitu ya. Kemudian ada bronkitis, yaitu peradangan atau iritasi. Ya, ini bronkitis adalah peradangan atau iritasi pada saluran bronkus, yaitu saluran yang membawa udara dari tenggorokan menuju ke paru-paru. Kondisi ini biasanya terjadi akibat infeksi virus, sama ya, atau iritasi karena paparan dari asap rokok, polusi udara maupun bahan kimia tertentu. Nah, pada bronkitis ini ya dapat berlangsung dalam waktu singkat hingga berbulan-bulan tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Nah, jadi penyakit bronkitis ya. Berikutnya yaitu ada pneumonis atau pneumonia, yaitu penyakit yang terjadi akibat peradangan pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus ya ataupun juga jamur. Ini bisa ditandai dengan gejala batuk ya, disertai dahak ya, adanya demam, sesak napas ya, kemudian tubuh terasa lemah dan juga tidak bertenaga. Nah, jadi rata-rata ini yang diserang adalah pada jalur pernapasan ya, yaitu fenomena itu lebih kepada eh, paru-parunya seperti itu. Kemudian berikutnya ada kanker paru-paru. Nah, ini disebabkan juga penyakit yang termasuk kategori penyakit yang ganas ya. Dia berkembang pada jaringan paru-paru. Nah, bahkan juga dapat menyebabkan kematian. Nah, penyebabnya apa? Nah,
Salah satu faktor resiko utamanya adalah asap rokok yang mengandung karsinogen, zat-zat beracun yang dapat memicu kanker. Maka eh, sangat dianjurkan ya kita untuk selalu waspada dengan lingkungan kita karena bisa jadi ya orang-orang di sekitar kita itu adalah agen penularnya seperti itu. Makanya kita dianjurkan kalau di tempat keramaian atau di kerumunan itu gunakan masker. Bisa. Kemudian berikutnya ada TBC. Nah, apa sih itu TBC? Ada yang pernah mendengar atau mungkin tetangganya atau keluarganya ada yang pernah terkena TBC. Semua kita dijauhkan ya dari segala jenis penyakit itu tadi ya. Nah, TBC adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri tuberkulosis. Umumnya itu menyerang paru-paru dan menular melalui udara ketika penderita itu batuk, bersin atau berbicara saat mengeluarkan droplet yang mengandung bakteri. Nah, jika dropletnya itu terhirup oleh orang lain, maka bakteri itu dapat masuk ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai paru-paru. Setelah itu, bakteri berkembang biak dan menyebabkan infeksi di dalam tubuh. Nah, ini ini contoh gambar bakterinya, kemudian di mana bakteri itu menginfeksi dari paru-paru hingga paru-parunya itu seperti berlubang seperti ini ya. Nah, ini ditandai dengan batuk dalam jangka waktu yang lama. Biasanya TBC itu hampir 3 bulanan ya, batuk tidak tanpa henti dalam waktu 3 bulan, kemudian berat badan menurun. Nah, itu berat badan menurun drastis. Nah, harapannya kita selalu waspada selain menggunakan masker ketika berada di tempat umum ya, kemudian sering mencuci tangan ketika berasal dari tempat-tempat umum, maka kita juga perlu mengedukasi diri kita ataupun keluarga kita untuk mendeteksi batuknya gitu ya. Apakah batuknya itu sebagai kategori batuk yang berbahaya atau batuk karena influenza yang biasa saja gitu. Ketika batuk itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan diikuti dengan menurunnya berat badan, maka sebaiknya untuk bisa segera ke eh, petugas kesehatan ya untuk memeriksakan diri seperti itu. Lebih baik kita sadar sejak dini sebelum terlambat dalam kondisi yang jauh lebih parah. Nah, itu. Nah, itu ya materi terkait dengan sistem pernapasan manusia. Semoga dari video pembelajaran ini bisa membantu adik-adik mahasiswa untuk mempelajari ya secara mandiri dan memberikan materi apa namanya ya terkait dengan sistem pernapasan pada manusia. Oke, sebelum diakhiri, ini ada studi kasus. Silahkan adik-adik bisa membaca kasusnya terlebih dahulu, kemudian baru dikerjakan, dan hasil pekerjaannya diwujudkan dalam bentuk tulisan. Nanti silahkan dikirim eh, dari link yang sudah disiapkan, gitu ya. Kasusnya seperti ini. Setiap hari pasar dipenuhi asap kendaraan, debu, serta asap rokok dari pengunjung dan pedagang, serta bau sampah yang menyengat. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas dan sirkulasi udara di pasar menjadi tidak baik. Di sisi lain, pemerintah berencana menerapkan aturan kawasan bebas rokok dan pembatasan kendaraan di sekitar pasar untuk mengurangi pencemaran udara. Namun, sebagian pedagang dan pengunjung menolak kebijakan tersebut karena dianggap dapat mengurangi kenyamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut pendapat Anda, ya, bagaimana penerapan kebijakan di kawasan bebas rokok dan pengurangan polusi udara di lingkungan pasar sebagai upaya mencegah kesehatan sistem pernapasan masyarakat? Kira-kira bagaimana dari penerapan kebijakan tersebut? Alasan Anda, apakah Anda setuju atau tidak? Alasannya kira-kira apa? Yang kedua adalah bagaimana hubungan antara kualitas udara dengan mekanisme kerja sistem pernapasan manusia dan penularan penyakit seperti TBC. Ya, silakan dianalisis ya. Jangan lupa ditulis jawaban Anda kemudian dikirimkan pada link yang sudah disediakan.
Oke, demikian untuk materi kita pada hari ini berkaitan dengan penjelasan sistem pernapasan manusia. Semoga dari video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat untuk adik-adik semua untuk memahami materi ini dan sebagai modal bagi adik-adik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas dalam tatap muka nanti. Oke, sampai jumpa di tatap muka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.